kesukaan saya. Jadi kalau ke sana sama keluarga ya mampir ke situ makan di Semarang. Jadi setiap kita ada di mana kita harus bisa menyesuaikan lingkungannya kayak apa, kultur unit kerjanya kayak apa, dan kita harus seperti apa. Sangat penting jadi passion. Saya rasa ada udah tahu semua ya bahwa ini Chrisye ya luar biasa. Chrisye ini penyanyi yang almarhum Chrisye ini luar biasa. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada Ini salah satu lagunya ya, lagi. ketika tangan dan kaki berbicara gitu ya. Jadi lagu ini ceritanya cukup cukup religi gitu ya. Musiknya, partiturnya, notnya dibuat oleh Chrisye, tapi liriknya itu diminta oleh sastrawan ya puisi Taufik Ismail untuk mengisi puisinya apa lagunya ini, syairnya ya, liriknya gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat ini sangat religi sekali isi lagu ini ya. Dan setelah saya baca-baca, ini ada di surat Yasin gitu ya. Jadi lagu ketika tangan dan kaki berbicara ini sebetulnya ayatnya itu ada di surat Yasin gitu ya. Kalau tidak salah ayat 65 kalau tidak salah ya. Al yauma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti bisa dicek ya. Bahwa ketika di akhirat nanti ya mulut ya, mulut, mata, tangan kita nggak bisa bicara, nggak mulut nggak bisa bicara, mata nggak bisa melihat, nggak yang karena akan disaksikan oleh semua perbuatan kita oleh tangan kaki kita yang menjadi saksi gitu. Jadi ketika tangan dan kaki berbicara itu ya pengadilan di akhirat nantilah. Dan saya rasa kita sepakat semua bahwa Chrisye ini adalah artis yang memiliki passion gitu ya. Kalau ini saya rasa orang Jawa Tengah pasti tahu ini. Ini siapa Pak Toha ini Pak Toha? Didi Kempot, Pak. Nah, ini apa penggemarnya itu disebut dengan Sobat Ambyar gitu ya, almarhum juga ini ya. Jadi Didi Kempot ini juga maestro eh, nyanyi Jawa yang sukses. Nggak tahu Pak Toha ya, ini suaranya bisa didengar nggak ya musiknya ini Pak Toha? Jelas banget, Bapak. Oke, jelas banget sampai di sini. Kaya gede rasane wong manang kangen, rino wangi ati kurang sane boten tansah kelingan kepengen nyawan sedelo wae. Oke, kayaknya karena lagu jadi kelempar gitu ya. Kok ada ngasih musik ini ya? Berarti dia termasuk kategori sobat ambyar gitu. Sobat ambyar gitu ya. Ya, jadi karena di parkiran ini Pak Toha, jadi ya mohon dimaklum kadang-kadang Siap. Terima kasih, Pak sinyalnya Ses. keluar masuk gitu Pak Kiai Toha. Jadi eh, ya saya rasa orang Jawa Tengah pasti ada ini penggemar si Maestro almarhum Didi Kempot. Nah, ini yang dilihat apa ini adik-adik ini? Gambar siapa ini? Coba.
Roma Irama Irama. lah Roma Irama. Irama Raja Bapak-bapak. Irama. Dangdut. Roma Irama, Pak. Roma Ya, Irama. Roma Irama Pak. ini juga maestro ya. Ini juga luar biasa ini. Saya nggak tahu termasuk idola Pak Kiai Tohan nggak ya ini Roma Irama ini Siap. ya. Nah, jadi Salah satu saya idola termasuk beliau, orang Pak. Pantura sana ya, orang Tuban, Lamongan, Gresik Utara sana pasti penggemar lah Roma Irama ini. Ya, jadi filmnya banyak yang hafal ya. Begadang berkelana 1, 2, 3 gitu ya. Gitar Satria tua. bergitar gitu ya. Wah, Cinta Segitiga, film-filmnya itu yang artisnya Ani, Rika Rahim, semacam-macam lah filmnya ya. Zaman itu lagu-lagunya juga luar biasa kok ya. Jadi eh, ini Roma Irama. Ini ada lagunya juga nih. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Oke, ya. eh, yang saya tampilkan tadi adalah apa ya? eh, Era-era atau tokoh-tokoh zaman. Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja tak jadi pikiran. Eh, ini bisa dilihat gambar ini. Bisa, Pak. Bisa, Halo, Bapak. halo, bisa dilihat Bisa, ya. Bapak. Bisa, Oke, Bapak. Sangat jelas, Bapak. ini Bisa, Pak. saya rasa ini Sakit, apa ya? Ini anak-anak yang ada di sakit layar Bapak. itu penggemarnya ini. Gitu. Gak mungkin anak-anak ini jarang yang menggemari Rhoma Irama, Didi Kempot itu jarang. Pasti mayoritas menggemari penyanyi-penyanyi ini. Ini mewakili generasinya. Dan saya rasa seperti Cakra Khan, Anji, gitu ya. Wah itu luar biasa itu passionnya, keahliannya. Ya ini orang-orang yang profesional gitu ya. Mungkin Anda tahu lagunya Cakra Khan apa lagunya? Salah satu lagu favoritnya Cakra Khan. Ada yang tahu? Kasih bayangan. Bekasi Ah, Bayangan. Kekasih Bayangan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu. Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Nah, itulah lagunya Cakra Khan Kekasih Bayangan dan lain-lainnya gitu ya. Ada yang ini ada yang dulunya satpam gitu ya, kemudian jadi penyanyi. Siapa? Yang tahu yang paling kiri ini yang pegang gitar itu? Atmes Pak. Atmes, Pak. Mes Kamalek. Amdas, Pak. Nah, salah satu lagunya apa? Mes? Hati ini hanya rindu gitu, Pak. Oke, ada lagi yang tahu lagunya lain? Komang Pak, Komang. Wish. Ku tuliskan. Nah, itu lagunya siapa itu? Virgon, Pak. Virgon, Pak. Lifestyle. Virgon. Untuk Clara. Pasti hafal semua ini anak-anak ini karena ada milenial gitu ya. Nah, kalau lihat orang-orang ini kan pasti Anda pasti kalau ketemu mereka lari, wah pengen difoto, pengen tanda tangan, meneriakkan namanya, diajak nyanyi lagu bersama, semangat gitu ya. Nah, kira-kira kalau Anda bekerja itu ya kayak gitulah gitu ya. Jadi kalau saya bekerja itu kalau ini untuk orang-orang banyak mau belajar sama saya gitu ya. Wah, saya jadi contoh, jadi teladan ya, jadi figur yang menjadi perhatian apa yang saya kerjakan, saya lakukan, saya ucapkan banyak dicontoh orang, diikuti orang.
kira-kira seperti itu gitu ya. Kita jadi ASN ya ya seperti itu. Gambaran kasarnya ya seperti itu. Kayak penyanyi-penyanyi ini gitu. Tuh. Jadi eh, kita bisa melihat bagaimana seorang musisi, seorang artis itu adalah profesi pekerjaan yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya, punya kemampuan, punya kompetensi dan lain-lainnya sehingga mereka dianggap sebagai artis yang profesional. Saya rasa ini contoh ya, contoh yang bisa dijadikan dalam kehidupan kita sebagai apa ya, gambaran pekerjaan orang yang profesional dalam bekerja. Profesi atau pekerjaan yang lain pasti banyak lah ya, dokter dan seterusnya itu kan banyak juga yang profesinya ya sangat profesional gitu. Nah, mari kita lihat pengertian makna kajian terkait dengan apa sih ASN yang profesional. Hasil survei Kemenpan RB tahun 2022 dari 15.464 responden ditanya mengapa Anda milih ASN, boleh memilih 3 jawaban maksimal ya. Ternyata yang paling tinggi itu ingin berkontribusi terhadap negara. Itu 84% memilih jawaban ini gitu ya. Yang keduanya itu memperhatikan kesejahteraan, ya. Gaji, tunjangannya menarik, ada jaminan pensiun. Jadi ini pilihan dari para ASN ya ketika memilih pekerjaan ASN gitu. Jadi yang utama mereka ingin mengabdi, berkontribusi pada negara. Yang keduanya gajinya enak ya, tetap apa nggak akan turun itu ya, susah untuk dipecat gitu, ada pensiun gitu. Yang kedua untuk mengembangkan diri gitu. Jadi sekarang kesempatan ASN untuk mengembangkan dirinya itu cukup banyak tergantung kemampuan kita gitu ya. Ya saya sendiri sebetulnya kalau dibilang dari bawah ya, dari seorang guru ya, guru matematika bisa sampai sejauh ini kan, dan tidak ada kerabat atau siapapun gitu ya yang bisa saya jadikan alat supaya saya bisa naik jabatan, nggak ada. Saya selalu bilang saya profesional dan pimpinan-pimpinan saya melihat ya memberi label ke saya, Pak Kastolan itu orangnya profesional, tidak ikut kelompok sana, kelompok sini, pokoknya ya ngikutin aturan saja. Nah, kalau kita lihat di manajemen ASN ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional. Jadi manajemen ASN itu tujuannya untuk menjadikan ASN yang profesional gitu ya. Apa indikatornya? Hasil kinerjanya tinggi gitu. Jadi kinerjanya tinggi, perilakunya sesuai dengan nilai dasar ASN, berakhlak itu, kemudian yang penting bebas dari intervensi politik, ya, tak ada politik, serta bersih dari KKN. Jadi ada 3 atau 4 ukuran ini ya ASN yang profesional itu ya. Satu, kinerjanya tinggi. Kedua, perilakunya sesuai core value ASN. Yang ketiga, bebas dari intervensi politik. Dan yang keempat, bersih dari KKN. Kalau kita mengerjakan 4 ini dalam pekerjaan kita sebagai PNS, insya Allah kita sudah dianggap sebagai ASN yang profesional gitu ya. Nah, kinerja yang tinggi itu nanti ada di SKP kalau kita belajar manajemen talenta, itu ada namanya potensi sumbu mendatar dan kinerja sumbu vertikal, sehingga setiap pegawai akan dijas potensi rendah, sedang tinggi, kinerja rendah, sedang tinggi. Yang terbaik adalah potensinya tinggi, kinerjanya juga tinggi. Itu ada di kotak paling atas, paling kanan, namanya kotak ke-9. Ya, manajemen talenta itu setiap pegawai dimasukkan salah satu dari 9 kotak. Kenapa 9? Karena ukuran horizontalnya rendah, sedang tinggi, 3 kriteria, kemudian vertikalnya
rendah, sedang, tinggi. Nanti dicari manajemen talenta ya. Nah itu jadi yang terbagus adalah kotak 9 ya. Kotak 9 itu kinerja tinggi, potensi tinggi. Kemudian di bawah itu ada namanya kotak 7 dan kotak 8. Inilah yang kita masukkan dalam talent pool sebagai suksesor, sebagai pengganti kotak 9. Kalau kotak 9-nya pensiun, kira-kira seperti itu. Nah, eh, kalau kita bicara profesional ya itu sebagai apa ya, kata sifat menerangkan profesi gitu. Jadi kalau guru yang profesional ya pekerjaannya guru, sifatnya adalah profesi yang menerangkan profesi. Profesional guru adalah sifat yang menerangkan guru yang profesional gitu. Jadi dalam birokrasi profesi adalah jabatan atau pekerjaan ya. Anda punya jabatan fungsional itu profesi gitu. Memiliki keterampilan dan keahlian. Makanya kan ada namanya jabatan fungsional ahli dan jabatan fungsional terampil gitu ya. Nah, secara luas profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut pelaksanaan norma-norma sosial yang baik. Jadi profesi itu pekerjaan ya, kegiatan yang menuntut keahlian tertentu. Jadi itu profesi ya. Tukang sampah, ya itu profesi juga gitu. Tukang las itu profesi juga gitu ya. Karena mereka butuh keahlian. Jadi keahlian di kita sebagai PNS itu ada namanya kompetensi gitu ya. Keahliannya ya kompetensinya. Ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosiokultural, dan ada kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini terkait dengan pekerjaannya. Seorang guru, ya kompetensi teknisnya apa? Ada kompetensi pedagogik gitu ya. Nah, di situ ada kemampuan komunikasi dan seterusnya, yaitu kompetensi teknisnya. Nah, eh, ini ada paradigma ya, paradigma. Apa yang kita kerjakan? Saya bekerja secukupnya saja, tidak perlu totalitas. Syukur-syukur bisa mencari pekerjaan sampingan. Jadi ini pola pikir ya, pola pikir seorang ASN. Ada yang merasa berpikir seperti ini. Udahlah, PGBS ya, pinter goblok penghasilan sama gitu. Nggak usah ngoyo-ngoyo gitu. Sama aja kok gitu. Yang rajin, yang nggak rajin juga gajinya sama. Gitu. Nah, kemudian dia mikir, kenapa kok begitu gitu ya? Kenapa kok mikir begitu ya? Dia ngerasa ASN kan aman sampai pensiun, susah untuk apa dipecat ya, kantornya tetap ada gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya layanannya biasa-biasa aja. Seringkali banyak masalah, sering dikomplain karena kinerjanya buruk, kehadirannya ya asal-asalan aja, nggak ada semangat, gairah, adrenalin di pekerjaan di kantornya gitu. Akhirnya birokrasinya apa? Yang penting cair gitu, gajinya cair, tunjangannya cair, kalau ada anggaran apa cair gitu. Jadi, tapi tidak menghasilkan layanan publik yang prima. Beda lagi dengan yang kedua ini. Ada yang ngerasa apa yang Anda kerjakan, saya akan bekerja dan belajar maksimal memastikan bahwa saya bisa mencapai target kinerja untuk lembaga. Nah, kita selalu berpikir begitu, ya. Kalau saya begitu, saya kalau ditelepon pimpinan kapanpun saya angkat gitu. Orang kadang-kadang nggak mau ngangkat. Aduh, udah malam kok ditelepon. Pasti pekerjaan ini ya. Saya nggak begitu, saya angkat. Bahkan orang lain pun telepon, saya kadang-kadang telepon balik ya. Bukan pimpinan saya. Saya contoh Kanwil Jawa Tengah sore kemarin telepon, tapi kemudian saya lihat pagi tadi loh, kok ada miss call ini dari Pak Kiai Mujab. Saya telepon balik tadi pagi. Siapa tahu ada yang penting gitu ya. Nah itu juga apa ya? Itu juga menurut saya etika gitu ya. Jadi di telepon pimpinan kita angkat. Kalau nggak kita angkat, kita telepon balik. Ya angkat telepon pimpinan itu pimpinannya sudah ngerasa tenang, udah selesai urusan pekerjaan gitu ya. Nah, jadi dia kerja maksimal memastikan target
tercapai. Kenapa? Karena ya karir saya tergantung ini. Kalau saya nggak maksimal, karir saya begini-begini aja gitu. Nggak bisa naik eselon 3, eselon 4, eselon 2, eselon 1, nggak bisa gitu. Jadi saya harus bekerja keras maksimal. Tapi tidak menjilat gitu ya. Profesional gitu. Apa yang kita dapatkan? Kalau semua pegawai seperti ini, ya pasti kantornya jadi auranya lebih terang gitu ya. Orang melihat semangat, jalan pegawainya beda, bersih di mana-mana, rapi di mana-mana, layanannya pasti meningkat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, dimensi profesional itu ada namanya dimensi kualifikasi ya. Jadi kalau kualifikasi saya rasa para CPNS ini sudah memenuhi kualifikasi S1 atau S2 untuk dosen gitu. Yang berikutnya dimensi kinerja ya, kinerja Bapak Ibu ya, yang nanti bisa dilihat dari SKP atau bisa juga kalau di kami ada namanya penilaian 360 derajat gitu ya. Jadi atasan menilai bawahan, kemudian bawahan juga nilai atasan, kemudian dinilai oleh teman kolega gitu. Jadi 360 derajat menilai saya, dinilai anak buah saya dinilai Pak Irjen, saya dinilai oleh para inspektur setara dengan saya gitu. Seperti itu kinerja ya selain SKP. Cuman kadang-kadang kalau SKP saya lihat kan baik atau baik sekali saja ya, nggak ada yang kurang atau perlu perhatian gitu ya. Jadi di Ijen juga saya lihat masih seperti itu. Ini sudah saya buat apa kajian, kita nanti membuat nota dinas ada statistiknya gitu ya, nggak boleh apa ya, kok menceng ke kanan semua, dia mirip-mirip normal gitu lah, ada yang jelek, ada yang bagus sekali, ada yang bagus, ada yang kurang gitu. Kalau nggak mungkin lah dalam satu unit itu kok baik semua itu, kayaknya nggak normal gitu ya. Hmm. Kemudian berikutnya ada namanya kompetensi ya. Kompetensi ini bisa diasah, bisa dilatih gitu ya. Jadi melalui pelatihan kita bisa meningkatkan kompetensi. Kemudian sikap perilaku ya. Saya rasa kode etik PNS, kemudian ada core value ASN, itu ada bagian dari sikap dan perilaku ya. Kalau kompetensi saya rasa ini sudah hafal Anda sebagai seorang ASN. Kalau berakhlak juga sudah hafal gitu ya, tapi Itjen ini kan integritas. Integritas itu ada di mana ini? Padahal itu penting. Jadi integritas itu ada di akuntabel ya. Sudah masuk di akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi akuntabel itu adalah core value yang sudah mewakili integritas. Ya, kalau kita lihat di kompetensi manajerial itu kan ada 8 ya komponen. Salah yang nomor satunya itu integritas dan itu ada di akuntabel gitu ya. Nomor 7 ini sangat penting ya, kolaboratif ini menjadi isu yang sangat strategis ya saat ini. Kita berkolaborasi, jangan selo-selo, sendiri-sendiri gitu, tapi bareng-bareng gitu menyelesaikan sesuatu itu sehingga lebih banyak manfaatnya. Kemudian harmonis ini juga penting untuk menjaga kekompakan gitu, jiwa korsa, jiwa kebersamaan. Nah, itu juga penting, adaptif, penyesuaian gitu ya. Ketika suasana seperti ini, kebijakan seperti ini, kita bisa cepat menyesuaikan. Saya rasa itu materi inti yang dibebankan kepada saya. Ini materi tambahan saja nih Pak Kiai Tohab, biar Alhamdulillah. saya sudah diminta kan paling tidak kenal lah Inspektorat Jenderal itu seperti apa. Sembah Jadi nuwun, Bapak Bapak. Ibu, adik-adik sekalian, anggaran Kementerian Agama tahun ini itu 78 triliun ya. Tahun depan 88 triliun, naik 10 triliun tahun ini ya. Kemudian satuan kerjanya itu ada 4.768 satker. Satuan kerja terbanyak se-Indonesia itu ada di Kementerian Agama ya. Eh, Mulai dari pusat, Kanwil, perguruan tinggi, Balai Diklat, UPT, Manminmun itu ya, madrasah, Manmin MTSN ya. Kemudian ASN-nya 340.000. Nah, ini cukup banyak. Asetnya
127 triliun. Jadi ini jangkauan pengawasan kita cukup banyak. Kemudian sumber daya di Itjen itu ada 542, ya. Kemudian auditornya ada 370, fungsionalnya ya. Kemudian auditornya eh, banyak ini, ada sudah 300-an lebih nih auditor saya ini. 242 tambah 90, 332, 369, 370 auditor di tempat saya. 370 auditor. Tapi belum bisa menjangkau semuanya ini ya. Oke, ini kemudian ini sarana prasarananya di Inspektorat Jenderal. Pak Kiai Toha belum pernah ya main ke Itjen ya, Cipete ya. Siap, sangat bagus ya Pak. Penataannya Main. sangat bagus, artistik. Pernah ke kantor nggak ya? Siap, pernah sekali ya Pak. Bagus Oh, sekali. ya. Oke. Apa? Diperiksa atau jalan-jalan? Saya tahu penataan yang sangat artistik banget Bapak. Oke. Dan Saya- kami contoh untuk Balai Semarang Bapak. Konsultasi Oh, Bapak ke sana. Konsultasi. Oke. Oh, saya pikir diperiksa, jangan Jangan sampai ya, diperiksa lah gitu ya. Jalan-jalan aja kalau ke Itjen. Iya. Ya, kita terakhir kemarin ngerehab klinik yang paling bawah kanan itu Pak, kliniknya juga bagus, klinik Pratama, yang penting nyaman gitu ya. Ya, jadi ini salah satu suasana kantor yang nyaman, karena selama ini nggak keurus Pak, yang penting pergi ke daerah melulu. Nah, ketika saya jadi ses, saya ambil uang-uang untuk pergi-pergi yang banyak itu, dicolek-colek dikit lah, diarahkan ke fisik supaya nyaman kantornya gitu. Ini Pak Irjen, Pak Khairunas ya. Kemudian tagline kami ya tentu pengawasan berdampak, solutif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Solutif maksudnya kehadiran Irjen itu bisa memberikan solusi gitu, jangan cuman nyala-nyalain saja. Kolaboratif karena kita sebagai mitra strategis satuan kerja. Kalau ada apa-apa, ragu apa, nanya ke Irjen gitu, atau minta pendampingan Irjen, atau direview oleh Irjen. Kemudian berkelanjutan memberikan kontribusi untuk perbaikan terus-menerus gitu ya. Itu jadi kayak perbaikan yang berkelanjutan, kontinu gitu. Nah, itu yang ingin kita lakukan. Kemudian apa pekerjaan kami para auditor ya, audit kinerja, audit tujuan tertentu, audit investigasi, review, evaluasi, dan pemakzulan. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, yang paling berat, paling tinggi kadarnya ya audit gitu ya. Nah, audit kinerja, audit ATT, kemudian investigasi. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, bisa di ATT, bisa juga diinvestigasi gitu. Misalnya nggak masuk sekian puluh hari dalam 1 tahun, ya bisa diinvestigasi itu. Oke, kemudian ini program menteri, saya rasa cukup, ini sudah cukup. Nah, ini kan video singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Itjen, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, Vira mau ajak kalian untuk keliling-keliling untuk melihat ruangan yang ada di gedung Itjen Kemenak ini. Nah, biasanya Itjen dan pengawas kan identik dengan hal-hal yang menegangkan kan? Sekarang udah menambah kesan modern kekinian. Meja resepsionis dibuat tanpa sekat pembatas. Artinya, Itjen Kemenak terbuka menerima segala masukan dan siap melayani sepenuh hati. Kan ngeremin. Sekarang suasananya jauh lebih ramah dan bersahabat. Ini cikal bakal daycare kesayangan kita sobat. Banyak auditor dan pegawai perempuan. Jadi, gak perlu khawatir. Selain bangunannya juga lebih estetik, kita juga kan karena misalkan tempat kerjanya itu lebih kekinian, gimana ya, lebih semangat aja gitu, jadi lebih kreatif kitanya. Jadi bisa membangun kreativitas kita sebagai anak muda untuk berelasi dengan teman-teman di keseharian kita. Jadi kerja itu nggak boring gitu. Karena kan selain kita lebih semangat lagi, ide-ide yang dihasilkan juga
memang tentunya lebih menarik. Modern industrial. Warna dan desain disesuaikan dengan unit kerja. Contohnya, ruang TO, humas, PHP, dan sistem informasi yang memiliki pilar berbentuk pohon palem. Dihias ambient light tungsten, memberi kesan profesional dan kompak. Selanjutnya, ruang tim perencanaan, hukum, dan keuangan. Dominasi warna orange, lampu LED turun memanjang, memiliki kesan cerah dan tegas. Di setiap sudut terdapat reading nook atau area santai berbalut ornamen unik, bergaya Skandinavia minimalis ala kafe. Wow, Masya Allah keren banget ya ruangan ini. Aku sih benar-benar gak nyangka ya, dan surprise banget ternyata ruangan ini benar-benar keren. Dari desainnya, dari interiornya, dari arsitekturnya, ini seperti kayak di kantor-kantor internasional gitu ya. Dari segi warnanya pun benar-benar. Ruang kerja inspektorat, bernuansa mid-century modern industrial. Tujuannya biar kerja makin efisien dan komunikatif. Meja dibuat rapi, dilengkapi sumber listrik. Terdapat dekoratif wall penuh warna, atap panel kayu lurus. Ada laci kabinet yang rata, berfungsi sebagai wall panel ruangan. Terdapat pula area kerja, dengan kayu heksagonal menghiasi plafon. Dominasi warna putih memberikan kesan sehingga ala tradisi Arab. Dengar kata investigasi, gak usah serius atau tegang ya. Relax aja. Lihat nih lobinya, dibuat elegan dan estetik. Dilengkapi lampu gantung kristal. Wajah ini akan memukau siapapun yang memasukinya. Terdapat ruang pojok berdekorasi asik. Auditor yang lelah pun bisa mendukung produktivitas. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan kinerja auditor makin optimal. Dengan konsep yang saat ini, setiap seluruh ruangan di Itjen ini setelah direnovasi, itu semuanya bisa dijadikan untuk tempat pengambilan gambar sesuai dengan tema-tema yang kita inginkan. Karena setiap ruangannya itu sudah didesain dengan tema dan warna yang berbeda. Keunggulan dari ruangan Itjen saat ini yang sangat-sangat kekinian sekali, baik dari cahaya lampu, penataannya, warna dindingnya, dan juga furniture yang ada itu sangat-sangat kekinian sekali. Sehingga berada di ruangan Itjen itu nggak membosankan. Nah, untuk yang punya jadwal olahraga, kami juga memiliki gym. Oh, I see. Pantas aja nih badan pegawai. Kalau ini bukan sekedar ruangan, tapi sebuah mini museum yang merekam sejarah perjalanan Itjen Kemenak dari masa ke masa. Mulai dari pencapaian hingga momen-momen penting, semuanya di sini sebagai pengingat atas kerja keras yang sudah kami lakukan. Era digital, komunikasi harus lebih interaktif. Operation Room, ini adalah tempat yang sering digunakan untuk pertemuan penting, termasuk acara pelantikan. Ruangannya dibuat nyaman. Oke, kalau gitu seperti itulah sudut ruang dari Itjen Kemenak yang kita banggakan. Digunakan yang serius, semua dikemas secara menarik. Oke, saya rasa
Saya sudah promosi cukup banyak ya tentang Itjen. Eh, dan saya rasa sudah cukup. Saya nunggu nanti para CPNS atau PNS nanti siapa tahu nanti ada kesempatan ke inspektorat ya, kan ada tugas atau apa. Bisa Amin. mampir ke kantor kami di Cipete gitu ya. Eh, Konsepnya ya konsep open space ya, co-working space. Jadi siapapun boleh duduk di kursi dan meja, nggak ada nama, nggak ada ini milik saya, nggak ada itu. Bebas saja gitu. Dan konsepnya kalau pegawainya 30, kita hanya nyiapin kursi 15 atau 20 gitu ya. Jadi sisanya bisa duduk-duduk di yang tadi ada tempat kopi, ada kursi bundar, ya pokoknya nggak harus duduk formal gitu. Terus nggak boleh banyak kertas di meja. Satu unit biasanya kita sediakan satu printer WiFi ya. Jadi agak jauh printernya gitu, kertasnya jauh, nggak di depan, nggak di sampingnya gitu. Kalau di sampingnya itu sering ngeprint, salah ngeprint. Nah, kita hindari yang seperti itu. Semua sistem sudah digital ya, jadi surat tugas sudah digital, cuti digital, surat-surat sudah digital gitu. Jadi kita hindari ada kertas, jadi hanya ada berkas-berkas. Sore udah rapi lagi. Ya sore udah nggak boleh ada di mana Iya. di mejanya itu ada kertas nggak boleh gitu ya. Kemudian kita meminta setiap pegawai itu memasang foto. Kalau sudah berkeluarga ya foto keluarganya, foto istrinya, foto suaminya gitu. Kalau belum keluarga ya foto orang tuanya itu di meja kerjanya. Saya juga gitu. Saya ada banyak foto, 1, 2, ada 3 kalau nggak salah ya. Depan saya ada, belakang saya ada, itu foto istri saya berdua dengan saya, atau saya bersama dengan anak-anak saya gitu. Kalau lagi capek, pusing, banyak kerjaan, mumet ya, saya liatin aja foto istri saya. Ternyata mumet saya hilang gitu. Karena beratnya masalah di kantor tidak seberat dengan masalah dengan istri di rumah gitu. Jadi langsung hilang itu ya. Jadi itu untungnya kalau ada foto ya, foto istri di depan itu, untungnya itu seberat apapun masalah di kantor, hilang seketika. Karena masalah di rumah jauh lebih berat daripada masalah di kantor gitu ya. Nanti Anda akan luring kan ya, luring, mungkin ketemu, ini kan masih daring nih, nanti luring ketemu dengan teman-temannya. Ya mungkin ada yang jomblo, masih jomblo apa, kan banyak juga satu kantor. Ternyata gitu ya, eh, apa teman sendiri gitu. Kayak pantun ini ya, kepala pusing 7 keliling. Kukira kita something, ternyata nothing gitu ya. Jadi, sarung atlas, sarung wadimor. Whatever you pass, I love you more. Nah, Cakep. Masuk. Cakep, ya. makan kentang dicampur paru. Cakep. Di atas meja tertancap paku. Cakep, Pak. Lupakan mantan, cari yang baru. Waduh. Karena di hatimu sekarang sudah ada aku. Masuk. Kayaknya banyak yang patah hati ini, jangan-jangan karena ketemu CPNS baru ini ya. Jadi gara-gara CPNS banyak yang broken heart gitu ya. Makan mie campur ketupat. Cakep. Eh, Even if you are not for me, you will have place in my heart. Asik. Rasa demikian Pak Kiai Toha, Bu Kasubag TU, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri pas 1 jam, kurang dikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, saya banggakan, sangat luar biasa materi pentingnya.
catatan-catatan baik, kalimat-kalimat filosofi itu layak untuk saudara genggam sampai kapanpun untuk melaksanakan tugas dengan baik. Karena kesibukan beliau dan beliau berkenan sampai 1 jam itu sebuah penghargaan bagi kita, maka tanya jawabnya belum ada. Nanti saatnya kalau beliau hadir di Semarang akan kita buka tanya jawab. Sekali lagi Pak Ses, Irjen, saya Buka Subak, segenap panitia, ketua tim, media suara dan semuanya ucapkan terima kasih. Demikian kita akhiri dan selamat melaksanakan tugas Pak Ses, semoga sehat selalu. Demikian terima kasih. Kami izinkan Izin untuk saya Pak Ses. brief Pak Siap. Kiai Tua ya. Siap. Makasih, Terus saya Bapak. Semanhun, sehat selalu Bapak. kemarin di Betul, WA Bapak. Pak Sehat Irjen selalu. untuk mewakili Pak Irjen ya. Mungkin beliau ada Oke. kesibukan. Jadi mohon maaf. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Cakep. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada panitia. Saya mohon izin undur dari live laptop pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima Pak kasih, Kepala Bapak. Daerah Pak Yai Toha. Semarang, Pak Toha. Bapak. Demikian tadi untuk materi pada hari ini. Kebetulan kita jadwalnya banyak yang asinkronus ya, adik-adik bisa melanjutkan untuk cek-cek tugas-tugas diselesaikan dan jangan lupa untuk absensi hari ini. Jadi kami terima kasih, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Terima kasih Ibu. Mas Anam, pantun Mas Anam. Kan yo kawa ruangannya koyo izin. Cakep. Ruangannya koyo ngono kuwi ya.